Ervelon yang berperan sebagai Bis, terjatuh ke lantai panggung dengan bersimbah darah setelah tertembak oleh saingan cintanya yang juga mati karena runtuhan bangunan istananya. Putri Bele diperankan oleh Tristan. Mengangkat sedikit gaunnya, bergegas menuruni tangga ke tempat Bis. Dia berlutut lalu membaringkan tubuh monster buruk rupa itu ke pahanya sebelum menangis, "Kamu terluka parah, Hicks." Bis tersenyum meski dia kesakitan. Mengulurkan tangannya yang berbulu untuk menghapus jejak air di mata Putri Bele, "Jangan menangis, mata indahmu akan ternoda oleh air ini." Ujarnya lembut sebelum meringis terengah-engah karena rasa sakit pada area punggungnya. "Hicks, kamu harus bertahan, jangan tinggalkan aku." Lalu menutup mulutnya guna menahan tawa. Sungguh, Tristan merasa ingin tertawa melihat wajah sahabatnya yang dipenuhi bulu, dia hampir mengacaukan aktingnya. Ujung bibir Ervelon sebenarnya berkedut, namun dia tetap tenang sembari berkata, "Bele, aku tidak akan bertahan lebih lama lagi, aku mencintaimu." Tangan Bis yang bertengger di pipi Bele, seketika jatuh bersamaan dengan habisnya hembusan nafasnya. Tristan segera mengontrol dirinya kembali sebagai Putri Bele, selanjutnya menangis lebih keras lagi sambil mengguncang kasar tubuh Bis hingga nyaris membuat riasan bulu di wajah Ervelon keluar. "Pangeran. Jangan tinggalkan aku, kita baru bertemu sebentar dan kamu sudah memiliki nyali untuk meninggalkanku. Pangeran, bangunlah." Dia kemudian menangkup kedua pipi Bis dan berkata, Aku juga mencintaimu." Di pandangan semua orang di bawah panggung, dia terlihat sedang mencium bibir Bis. Namun itu tidak terjadi karena yang sebenarnya Tristan hanya mendekatkan bibirnya sekitar 5 cm dari atas mulut Ervelon. Ini juga terbantu karena wignya menutupi sisi di mana penonton melihat. Lalu sang peri datang untuk membuka tabung kaca penutup mawar botak yang telah habis kelopak bunganya. Dia seketika melihat adegan itu dan tertegun sejenak. Lantas tersenyum manis seraya mengeluarkan sihirnya. Berikutnya tirai ditutup beberapa menit sebelum kembali dibuka. Adegan kali ini memperlihatkan pangeran yang telah kembali ke wujud semulanya dengan wajah super tampan. Suasana istana tampak ramai oleh orang-orang menari, begitu juga dengannya dan sang putri yang berdansa di tengah-tengah mereka. Pembaca kisah bergegas ke depan panggung lalu berkata, sang peri tersentuh oleh ketulusan cinta Putri Bele sehingga mencabut kutukannya. Pangeran hidup kembali dan menikahi sang putri, mereka akhirnya hidup bahagia, cerita tamat. Terima kasih. Tirai kembali ditutup sebagai tanda bahwa drama Belle and the Beast telah berakhir. Bunyi tepuk tangan terdengar meriah. Setelah itu, para tamu dipersilahkan untuk menikmati hidangan makanan yang sudah disiapkan di ruang sebelah barat. Malter sedang sibuk mengambil dan memberikan makanan untuk Sola, tiba-tiba dikejutkan pelukan erat dari belakangnya, "Paman Malter." Pemuda itu mengulas senyum lalu melepas pelukan Tristan dan berbalik menghadapnya, "Hei, lihat siapa anak tampan ini, masih SMP tapi tinggimu sudah mencapai lenganku." Seraya mengusak-usak rambut remaja itu. "Aku sangat merindukan paman, kemana saja paman selama ini?" Tristan terlihat tidak puas. "Hanya pergi sebentar untuk suatu urusan." Malter kemudian menunjuk anak-anaknya yang berada di belakangnya. "Bukankah kamu selalu ingin melihat paman memiliki anak suatu hari? Jadi hari ini aku membawa mereka ke hadapanmu." Remaja itu membelalakkan matanya saat mendapati 4 anak kembar yang mengintip dari balik celana pamannya. "Paman, mereka semua kembar." Malter terkekeh, "Tentu saja, tapi 2 anakku yang bernama Serki dan Omike tidak suka menunjukkan wajah mereka. Jadi kamu tidak boleh memaksa untuk melihat, mengerti?" "Sangat mengerti, paman." Luke yang tidak tahan melihat kedekatan sang ayah dengan kakak asing di depan mereka, mengeluarkan pertanyaan yang sudah dipendamnya, "Ayah, siapa kakak ini? Dia bahkan berani memeluk ayah." Tristan menaikkan sisi bibirnya sebelum berjongkok, "Oh, kalian cemburu karena aku memeluk ayah kalian." Keempatnya mengangguk polos. Mewakili adik-adiknya, Serki berkata, "Ayah adalah harta kami, kakak tidak boleh memeluk ayah seenaknya." Sungguh, Tristan merasa gemas pada 4 bocah ini sehingga dia langsung mengangkat tangannya tanda menyerah. "Baiklah baiklah, kakak tidak akan memeluk ayah kalian di masa depan. Tapi sebagai gantinya, bisakah memberitahuku nama kalian?"
Omike menimbang-nimbang sebelum mengiyakan, karena kakak baik, kami akan memberitahu kakak nama kami. Keempat anak itu segera memperkenalkan masing-masing nama kepada kakak di hadapan mereka. Tristan mengangguk-angguk, jadi kakak bisa menyebut nama kalian dengan Sola. Luke menjawab, itu adalah singkatan dari nama kami, kakak. Benar. Sekarang, siapa nama kakak? Archer bertanya dengan tatapan mata lugu serta wajah menggemaskan miliknya. Tristan Nedrick Duke. Sebut saja kakak Tristan. Tristan berdiri dan berkata kepada pamannya, Paman, kamu sangat hebat karena memiliki anak-anak lucu seperti mereka. Terima kasih atas pujianmu, Tristan. Hehehe. Paman, bolehkah aku memelukmu lagi? Pintanya malu-malu. Sontak Malter tergelak, selanjutnya merentangkan kedua tangannya, kemari dan peluklah paman sesukamu. Namun ketika Tristan akan memeluk, gerah belakangnya ditarik mundur, kamu sangat suka memeluknya tapi tidak denganku yang benar-benar adik dari momimu. Dia melirik ke atas di mana sang paman sedang menatapnya. Tristan lalu membalas, itu karena paman tidak sebaik dan selembut paman Malter. Harlon mengerutkan ujung bibirnya. Oh, benarkah demikian? Remaja itu menelan salivanya. Aku hanya bermain-main dengan perkataanku, paman. Jangan menganggapnya serius. Mendengkus, Harlon melepas keponakannya dan berujar, Dedi dan momimu mencarimu. Tapi aku masih ingin berbincang-bincang lagi dengan paman Malter serta Sola. Tristan memandang paman favoritnya dan juga empat bocah kembar dengan ekspresi tidak rela, meski akhirnya tetap berbalik pergi. Harlon mengambil 2 gelas minuman dan memberikan satu ke Malter. Nama remaja yang sebelumnya mendatangimu adalah Ming Feng, perawat anak-anakmu, bukan? Dari mana kamu tahu? Malter menerima minuman pemberian Harlon. Lawannya tampak santai memutar-mutar gelas di tangannya. Aku tidak ingin memberitahumu dari mana aku mengetahuinya. Harlon menarik ujung bibirnya membentuk seringai lebar. Petik 2 petik 2. Malter lantas beralih ke putra-putranya. Ah, maaf ayah melupakan kalian. Apa kalian masih ingin kue atau yang lain? Bukan masalah ayah, lagi pula mejanya cukup pendek untuk kami. Jelas Serki penuh pengertian. Di sebelahnya, Omike terlihat berusaha menggapai segelas sirup. Tetapi ketika dia hampir berhasil menarik pegangan gelas, benda itu malah jatuh ke meja, sirup dengan secepatnya mewarnai jas kuningnya serta milik Serki. Ah, Serki sedikit terkejut. Serki, maafkan aku, ucap Omike panik. Malter bergegas berjongkok penuh khawatir, kalian tidak apa-apa. Ini hanya sirup, kami baik-baik saja. Kata Serki tenang sambil menatap Omike yang menunduk bersalah. Mengulung senyum, dia merangkul adiknya, jangan menunduk seperti itu, ini hanya pakaian. Tapi, jangan menyalahkan dirimu sendiri, Omike. Ini salah ayah karena tidak memperhatikan kalian. Omike menggeleng, ini salahku, bukan kesalahan ayah. Dia mengelus rambut putra keduanya, membuat bocah itu mendongak menatapnya, jangan memikirkannya lagi. Lebih baik kalian berdua pergi ke toilet untuk mengeluarkan jas kalian. Serki mengangguk patuh lalu menarik tangan adiknya ke kamar mandi. Katakan padaku siapa ibu mereka. Pertanyaan Harlon membuat perhatian Malter berpindah. Dia berdiri dan menjawab, mereka tidak memiliki ibu. Harlon berdecak, cek, kamu, dering ponsel menghentikan niatnya. Melirik pemuda itu sebentar, Harlon membuang nafas panjang sebelum berlalu ke toilet untuk mengangkat panggilan ponsel. Dia sengaja tidak melakukannya di ruangan karena suara tamu yang cukup berisik. Halo, Harlon berbicara sambil berjalan ke arah cermin toilet yang terletak di ujung. Bro, au. Sesuatu menabrak kakinya, pria itu lantas berhenti dan menoleh. Detik berikutnya dia spontan membeku. Dek, prang. Ponsel di tangannya jatuh tanpa bisa dicegah. Omike yang mengusap-usap keningnya, segera menyadari ada sesuatu yang salah. Serki, kamu tidak memakai masker. Kamu juga. Pekik Serki tidak kalah terkejut. Keduanya kemudian menatap rumit paman tampan yang kini berdiri tanpa pergerakan sedikitpun.